Shalom adik-adik, selamat datang di Batam Kids Worship. Pada hari ini kakak senang banget loh adik-adik karena kita dapat bertemu di ibadah ini lagi. Karena kita akan mengangkat puji-pujian, meninggikan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum semua itu, kakak rindu banget mengajak adik-adik sekalian untuk bersatu dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bertemu lagi di sini, di ibadah Batam Kids Worship. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan dan sukacita untuk mengangkat puji-pujian dan meninggikan nama Engkau, serta hikmat agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersuka cita untuk memuji Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan membuat kita bertumbuh. Amin. Haleluya. Yuk adik-adik kita nyanyikan pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi kita katakan, baca kitab suci,
kami bersyukur karena firman-Mu yang ada dalam hati setiap kami, anak-anak-Mu. Kami menjadi pribadi yang berbeda. Kami menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan inilah kerinduan kami Bapa, untuk terus merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari katakan adik-adik. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari lebih lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari adik-adik lebih sungguh katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
Mari adik-adik saja katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa, ini kerinduan kami. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sebab kerinduan kami Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini iman kami Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita tadi sudah bernyanyi, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kakak percaya ini juga adalah waktu yang terbaik bagi setiap kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari semua adik-adik, kakak mau ajak kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini Engkau telah berikan kepada kami untuk bisa bersama-sama bergabung di Batam Kids Worship. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Allah Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau menjamah kami, dan Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan kakak kita katakan, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Yes, Kak Rinaldo percaya kalian semua dipelihara Tuhan. Kak Rinaldo hari ini senang banget karena mendapat kesempatan untuk bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan buat kalian semua. Amin. Yes, siapa yang di sini rindu untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita semua rindu kan untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Nah, kakak mau ajak kita langsung saja untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Jangan lupa catatannya ya. Yuk kita buka Alkitab kita dari Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Mari kita membacanya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yuk kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow, adik-adik yang kakak kasih dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini kakak ingin memberikan satu tema di dalam Batam Kids Worship minggu terakhir ini dengan tema yaitu Love God's Word. Haleluya. Siapa di sini adalah anak-anak yang mencintai firman Tuhan? Angkat tangan kanannya dong. Ya, kita semua adalah anak-anak yang mencintai firman Tuhan. Nah, kakak mau ceritakan dulu nih Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata Yosua ini yang sudah kita baca tadi, dia adalah seorang pemimpin yang baru setelah Musa yang telah ditentukan Allah untuk menolong orang Israel dan untuk membawa orang Israel masuk kepada apa? Ke tanah Kanaan.
tanah Kanaan itu apa ya Kak? Nah, kalau Kakak boleh artikan supaya kita bisa mengerti bersama-sama, tanah Kanaan itu adalah tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada bangsa pilihannya. Ayo, siapa di sini yang tahu siapa bangsa pilihan Allah? Ya, bangsa Israel atau umat Israel. Mereka adalah orang-orang atau umat-umat yang telah dipilih Allah untuk berjalan masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, pada waktu itu Tuhan melihat Musa. Tuhan melihat siapa yang berikutnya ya? Ya, Yosua. Tuhan melihat bahwa Yosua adalah orang berikutnya atau pemimpin berikutnya untuk membawa orang-orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, adik-adik, di sini Kak Rinaldo mau sampaikan ternyata dari Yosua 1 ayat yang ke-8 ada hal yang menarik dan ada hal yang sangat penting sekali untuk kita ingat bersama-sama. Nah, adik-adik yang Kakak kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7. Dari ayat ke berapa? Kalau kita lihat dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7, di situ Allah seperti memberikan jaminan. Allah menjamin kepada Yosua bahwa aku akan menyertaimu. Ya, Allah berkata kepada Yosua dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7, Yosua, aku akan menyertaimu. Tiba-tiba Kak Rinaldo coba merenungkan di ayat yang ke-8. Yuk kita lihat sekali lagi ya. Yuk semuanya kembali lihat ke Alkitabnya ya. Yuk kita lihat sekali lagi, kita baca bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di mana? Di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, adik-adik, pernah nggak ketika kita mau berangkat ke sekolah, papa, mama, kakak kita atau siapapun ya, pasti pernah memberikan semangat, pasti pernah memberikan dorongan kepada kita supaya kita di sekolah belajar dengan baik ya. Sebelum berangkat biasanya kepala kita dielus-elus dulu. Nanti di sekolah jadi anak yang baik ya, nggak boleh bandel ya, rajin belajar ya, perhatikan gurunya ya. Siapa yang pernah digituin? Ya, Kak Rinaldo dulu waktu seumuran kalian masih kecil juga pernah digitukan oleh papa dan mama. Sebelum Kak Rinaldo berangkat ke sekolah, Kak Rinaldo sambil dielus-elus kepalanya nih, dielus-elus. Nanti di sekolah jangan bandel ya, belajar ya nak ya, yang pintar ya, semangat ya belajarnya, semangat ya ujiannya. Nah, sama Allah juga menyampaikan kepada Yosua, jangan takut ya, jangan tawar hati ya, aku akan menyertai engkau. Tetapi lihat, di sini ada hal yang menarik. Ketika Allah berkata, Yosua, jangan takut ya, kamu harus jadi anak berani. Lihat ayat yang ke-8. Allah justru mengingatkan Yosua apa? Yosua, jangan lupa ya, baca Alkitab. Jangan lupa ya, merenungkan firman dan Tuhan. Kak Rinaldo ketika melihat bagian ini, Kak Rinaldo rasanya disentuh dan diingatkan Tuhan betapa pentingnya kita membaca firman Tuhan. Adik-adik bisa nggak bayangin, Yosua sudah dijamin oleh Allah. Tenang saja Yosua, aku Allahmu, aku Bapamu akan menyertai engkau. Tetapi tidak hanya di situ saja. Allah juga ingatkan kepada Yosua. Yosua, baca Alkitab ya. Renungkan Taurat itu. Baca firman itu siang dan malam. Nah, adik-adik yang kakak kasih dalam nama Tuhan Yesus,
kita perlu mengingat dan perlu meyakini bahwa Yesus, Allah kita dari tempat yang maha tinggi, selalu menyertai kehidupan kita. Tapi Allah juga mau mengingatkan kita supaya kita benar-benar mempunyai waktu untuk membaca Alkitab. Amin. Ya, sebelum kita beraktivitas, apa yuk aktivitas kita? Ada yang tahu nggak sih? Coba misalnya hari Senin, ayo apa aktivitasnya? Apa itu? Pertama mungkin ya, setelah mandi, setelah sarapan, belajar di sekolah, mengerjakan tugas, tanggung jawab yang diberikan guru di sekolah, mengerjakan PR, bermain di teman, entah itu di sekolah, di rumah, apalagi bermain game. Ya, semua aktivitas itu kerap kali atau rutin ada di kehidupan kita. Benar, belajar, bermain, apalagi mengerjakan tugas, ya semua itu adalah aktivitas yang sering kita lakukan. Tetapi kakak mau mengingatkan kita bahwa di atas semua aktivitas kita, apa itu? Yang terutama sebelum kita beraktivitas, kita harus membaca Alkitab. Katakan, saya mau membaca Alkitab. Yes, kita harus membaca Alkitab sebelum kita berangkat ke sekolah. Kita harus membaca Alkitab sebelum kita tidur. Bahkan di sekolah, kakak mau ingatin kalian, bahkan ketika kalian ada di sekolah, kalau kita punya waktu yang kosong, adik-adik ingat, selalu ingat firman Tuhan. Amin. Selalu ingat firman Tuhan. Jangan kasihkan main, jangan kasihkan kejar-kejaran sama teman-temannya. Jangan. Tetapi coba lihat, ada teman lain mungkin yang sedang sedih. Ada teman yang lain sedang kelaparan. Ada teman lain dalam mengerjakan tugas sekolah, dia lagi kesulitan, dia lagi kebingungan. Aduh, gimana? Aku nggak ngerti soal ini. Nah, karena kita ingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, pada waktu kita sudah baca Alkitab, kita mau melakukannya. Kita hampiri teman kita. Kamu kenapa? Aku lapar. Tenang, aku punya makanan yang lebih untuk kamu. Ayo, kita berbagi ya. Nah, itu artinya apa? Setelah kita baca Alkitab, kita mengerti apa yang dikatakan Alkitab, kita mau melakukannya. Kenapa? Karena kita selalu renungkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi pagi, tadi malam, kemarin, tadi malam, kemarin. Kita ingat, kita renungkan, oh firman Tuhan berkata, aku gak boleh jadi anak yang bandel, aku gak boleh melakukan dosa, aku harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Artinya kita tidak akan pernah membalas orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, adik-adik yang kakak kasih dalam nama Tuhan Yesus, kakak mau menyampaikan penting sekali supaya kita benar-benar mencintai firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ayo katakan, saya mau mencintai firman Tuhan. Yes, kita harus mencintai firman Tuhan. Kenapa? Yuk kita lihat sekali lagi ya dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Kenapa kita harus mencintai firman Tuhan? Mari kita baca. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau, apa dikatakan? Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di mana? Di dalamnya. Tuhan ingatkan kepada Yosua, Yosua, sekalipun aku akan dan pasti menyertai kamu, tapi Yosua jangan lupa ya, Yosua jangan lupa membaca, memperkatakan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati. Artinya apa? Pada waktu Yosua sudah membaca, dia tersentuh, dia renungkan di pikirannya, dan Yosua bertindak hati-hati.
Dia nggak akan berkata sembarangan. Kenapa? Karena dia mencintai firman Tuhan. Dia ingat firman Tuhan. Dia nggak mau cakap kotor. Dia nggak mau memukul teman. Dia nggak mau mencuri punya teman. Oh, dia nggak mau. Kenapa? Karena Yosua ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, adik-adik yang kakak kasihi dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kakak ingin membagikan 2 poin untuk setiap kita jikalau kita menjadi anak-anak yang mencintai firman Tuhan. Siapa di sini sekali lagi yang mau mencintai firman Tuhan, katakan saya, Kak. Yes, kita semua adalah anak-anak yang mau mencintai firman Tuhan. Yang pertama, apa yang akan terjadi jikalau kita menjadi anak-anak yang mau mencintai dan selalu setia untuk mencintai firman Tuhan? Yang pertama adalah kita akan bertindak hati-hati. Katakan, saya akan bertindak hati-hati. Yes, kita semua akan bertindak hati-hati. Kita nggak mau sembarangan. Bahkan ketika kita mau minta sesuatu sama mama dan papa, kita nggak sembarangan minta. Kita hati-hati. Aduh, Tuhan, kalau aku minta ini, mami sama dedi kasih nggak ya Tuhan? Kita bertindak hati-hati. Aduh Tuhan, kalau seandainya aku mau berbohong karena aku mau bermain game dengan teman-temanku, mama dan papa tahu nggak ya? Kok aku takut ya? Nah, kita harus bertindak hati-hati. Dengan cara kita mencintai firman Tuhan, kita akan selalu bertindak dengan hati-hati, dengan bijaksana. Yuk kita lihat dulu sebentar dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-97 sampai dengan 98. Mari kita membacanya. Ayat yang ke-97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat yang ke-98, perintahmu membuat aku lebih apa? Lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Wow, Kak Rinaldo, maksudnya apa? Apakah maksudnya kita bisa berbuat lebih jahat dari musuh-musuh kita? Bukan, adik-adik. Dengarkan ini ya. Kalau kita adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang lebih bijaksana daripada mereka yang melakukan perbuatan jahat. Kenapa? Karena mereka yang melakukan perbuatan jahat, tindakan yang curang, mereka bukanlah orang-orang yang bijaksana. Mengerti? Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang menjauhi semua perbuatan jahat. Amin. Ya, jikalau kita menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan, maka apa yang pertama tadi? Kita akan bertindak dengan hati-hati. Yang kedua, apa ya Kak yang akan kita alami, yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita jikalau aku mencintai firman Tuhan? Yang kedua adalah kita akan berhasil dan beruntung. Coba kita lihat sekali lagi ayat yang ke-8 dari Yosua pasal yang pertama. Mari kita baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Apa dikatakan selanjutnya? Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Akan berhasil dan apa? Dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Adik-adik, betapa hebatnya dan betapa bangganya kita jikalau kita menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Kita akan bertindak hati-hati. Kita nggak akan sembarangan dalam kehidupan kita. Kita nggak akan sembarangan berbuat curang kepada orang lain. Tidak. Ketika kita mau berbuat jahat, ketika kita mau berbohong, kita
Aduh, bilang nggak ya, berbohong nggak ya, mencontek nggak ya? Nggak, aku nggak mau berbohong, aku nggak mau mencontek. Kenapa? Karena kita ingat firman Tuhan. Firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menghalangi kita. Jangan berbuat jahat, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan kata Alkitab, kata Roh Kudus, jangan berbuat curang, jangan mencontek, jangan. Ya, firman itu berkuasa sehingga kita takut untuk berbuat sesuatu yang membuat Tuhan marah. Kita takut. Kenapa kita takut? Karena kita selalu merenungkan firman Tuhan. Kita ingat, aku gak mau deh. Aku gak mau. Tetapi yang kedua, apa? Yaitu kita akan berhasil. Kita akan beruntung di dalam segala perjalanan kita. Artinya, Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita, masa depan kita. Karena sejak sekarang kita selalu belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Waktu yang lalu Pastor Jimmy pernah nyampaikan firman Tuhan tentang Daud. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Allah apa? Ya, sebab Allah menyertai dia. Allah hanya bisa menyertai dan Allah hanya mau menyertai orang-orang yang mengasihi dia dan mencintai firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik, Kak Rinaldo akan tutup di bagian ini. Suatu hari Kak Rinaldo mendengar sebuah cerita tentang seorang anak yang buta. Waktu itu anak yang buta membawa Alkitabnya, dia nggak bisa melihat. Dia berjalan, dia raba-raba kiri, dia pegang kanan, kiri, dia pegang. Dia nggak bisa lihat, tapi dia sambil bawa Alkitab. Suatu ketika dia mendengar suara temannya dan dia kenal suara temannya. Dia panggil, Andre. Lalu Andre datang, ada apa? Lalu anak yang buta ini, dia berkata kepada Andre, ini Alkitab, tolong bacakan aku dong hari ini firman Tuhan sebentar saja Andre. Aku mohon. Andre kebingungan. Ada-ada saja katanya. Aku kan lagi bermain. Tapi Andre lakukan. Ya udah. Aku bacakan ya. Dia bacakan. Andre bacakan ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 sampai ayat 5. Andre bacakan untuk anak yang buta ini. Tiba-tiba ketika Andre sudah selesai baca Alkitab, sudah ya kata Andre. Andre tutup Alkitabnya dan Andre lihat anak yang buta ini. Dia menangis. Andre kaget. Loh, kamu kenapa menangis? Kamu kenapa mencucurkan air mata? Lalu adik-adik tahu nggak apa yang dikatakan oleh anak yang buta ini? Andre, setiap hari aku ingin sekali bisa membaca Alkitab dengan mataku. Tapi sampai sekarang aku selalu mencari orang-orang lain supaya mereka membantuku untuk membacakan firman Tuhan buat aku. Adik-adik tahu nggak? Andre yang masih kecil dengan kuasa Roh Kudus, dia juga menangis. Wow, dia menangis. Tiba-tiba entah kenapa Andre menangis. Dia mencucurkan air matanya. Andre merasa bahwa dia disentuh oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Andre sadar, aku yang bisa melihat, yang bisa berbicara, yang bisa mendengar, bisa berjalan. Aku dilahirkan Tuhan dengan sempurna. Tapi aku tidak punya kerinduan untuk selalu mau membaca firman Tuhan. Andre menangis. Andre katakan, ampuni aku Tuhan. Maafkan aku Tuhan. Aku malu Tuhan. Tapi mulai hari ini, aku mau menggunakan mataku untuk membaca firman-Mu. Aku mau menggunakan mulutku untuk selalu menyampaikan, menceritakan firman Tuhan.
Adik-adik yang kakak kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita semua dilahirkan Tuhan dengan hidup dan tubuh yang sempurna. Mari gunakan mata, gunakan mulut, telinga untuk selalu membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Amin. Kak Rinaldo mau memberikan tantangan buat kalian. Siapa yang di sini mau berkomitmen atau mau berjanji kepada Tuhan, Tuhan, mulai hari ini aku akan menggunakan mataku untuk membaca firman, aku akan gunakan mulutku untuk menceritakan firman Tuhan. Aku mau. Yuk, yang mau silakan angkat tangan kananmu, angkat tangan kananmu. Kakak akan berdoa buat kalian. Yes, angkat tanganmu, angkat tangan kananmu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan Engkau melihat setiap anak-anak pada hari ini yang sedang mengangkat tangan kanannya, sebab mereka mau Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan, membaca firman Tuhan siang dan malam. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan akan menolong menjaga kami dari dosa, dari perbuatan yang jahat. Dan kami percaya saat kami mencintai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami pasti diberkati Tuhan. Kami tidak mungkin gagal, tapi kami akan berhasil dan beruntung sebab Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Bapa, berkati mereka, berkati masa depan mereka, jadikan mereka anak-anak yang selalu suka mencintai firman Tuhan dan membaca firman-Mu sepanjang hari mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati bersama-sama dengan kakak kita katakan, amin. Adik-adik, saat kita melakukan hal yang buruk, mengganggu teman kita, mencuri barang orang lain, biasanya hati kita merasa tidak enak. Itu adalah tugas Roh Kudus, di mana memperingati kita dan mengingatkan kita akan firman Tuhan untuk membuat kita bertindak hati-hati. Dan juga mencintai firman Tuhan dapat membuat kita beruntung dan disertai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kakak rindu banget mengajak adik-adik semua untuk bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau membuat Roh Kudus mengingatkan kami dan membuat kami bertindak hati-hati. Dan juga Tuhan, kami mencintai firman-Mu Tuhan, agar kami dapat disertai oleh Engkau. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Kakaknya mau mengingatkan, jangan lupa minggu depan pukul 5 sore kita akan bertemu lagi di mana? Di Batam Kids Worship. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.